Buat kalian nih yang udah jualan di Shopee, tapi capeknya udah, orderannya belum. Nah, gue mau kasih tahu obatnya atau peletnya biar produk kalian dibeli sama pembeli. Ibarat gini deh. Contoh ya, kita ibaratin lu jualan tuh sama kayak mancing nih. Gue lagi mau mancing ikan. Terus peletnya salah. Pelet ikan air tawar, gue bawa ke air laut. Laut dalam lagi. Bakal ada yang nyangkut nggak? Kagak bakalan, bener nggak? Karena kata ikan apaan nih, gue kagak ngerti, ini gue kagak kenal. Bener nggak? Tapi kalau peletnya tepat, nah logikanya orderan lu banyak dong. Bener nggak? Ya penglaris digital zaman now lah ya istilahnya. Nah, jadi kayak gimana caranya biar tingkat konversi produk kalian naik? Nah, ini adalah jawaban dari video gue yang sebelumnya. Yang kalian lihat kenapa udah capek, gue udah tipes tapi belum ada order. Tapi sebelum gue bahas, jangan lupa buat lo yang baru tonton, lo klik subscribe dulu sama aktifin loncengnya ya. Jadi ini dia nih, cara buat ningkatin orderan atau pelet zaman now biar orderan lo makin rame. Gua tahu semua orang pasti pengen gitu ya, semua orang pasti pengen. Orang tuh begitu barang kalian dilihat, diklik, terus dibeli, bener nggak? Udah selesai, satu klik, satu beli, satu order gitu. Kalau bisa bahkan lebih ekstrim lagi adalah yang lihatnya satu, yang chat, yang klik tuh apa, yang itu chatnya 2, yang belinya 5, yang bayarnya, bener nggak? Tapi kan itu cuma di dalam mimpi, bener nggak? Nggak akan pernah kejadian gitu kan di dunia nyata gitu ya. Di dunia nyata yang gue pengen bahas sama kalian adalah kalian harus tahu dulu kalau tingkat konversi ini selalu berbanding terbalik sama pengunjung. Kenapa? Sekarang gini deh, lu bayangin aja deh, gue kasih lu ini ya, realnya ya. Kalian punya produk, terus kalian tawarin, kalian baru bikin barang nih, ya kalian tawarin ke orang tua. Nah, Pak, gue bikin produk nih, mau dong lu bantuin beli. Beli nggak? Logikanya beli sih. Kalau emak bapak lu nggak beli, wah itu kejam banget dah. Lu kayaknya anak yang dibuang banget dah. Lu ke adek kakak, gua baru coba yang bikin, lu coba beli dong. Beli. Tingkat konversi lu berapa? 100% men logikanya. Kalau sama adek kakak 50% lah mungkin ada yang nolak. Gitu ya, turun. Tapi ketika lu mama papa 100%, ketika tambah adek kakak, turun jadi 50%. Lu tawarin ke sepupu, turun lagi tuh pasti jadi 10%. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya, lu tawarin ke semakin banyak orang. Nah, itu masih makin banyak turun. Gitu kan. Nah, maka dari itu gimana nih peletnya? Biar orderan rame. Nah, ini gue bakal bahas jadi 2 versi. Versi pertama adalah versi, apa ya, bisa dibilang core-nya, intinya. Yang kedua teknisnya. Buat kalian yang pengen tonton teknisnya doang gimana, lu tungguin di belakang ya. Lu tonton aja depannya. Karena gini, kalau depannya lu ngaco juga, gue yakin teknisnya gak bakalan nyampe. Karena basicnya dulu gitu ya. Nah, oke. Terus gimana caranya biar order rame? Yang perlu sadar adalah dalam jualan itu ada satu hukum yang namanya permintaan dan penawaran. Makin permintaan makin tinggi, orang yang nawarin pasti makin banyak dibeli. Bener nggak? Contoh gini, ingat gak zaman dulu? Zaman corona, semua orang ngerasa butuh masker, siapapun yang punya masker dibeli. Bener nggak? Udah kagak peduli tuh. Mau temen, sahabat, musuh, gitu kan. Musuh bebuyutan selama dia punya masker pasti lu beli. Karena ya lu butuh gitu loh. Itu kan di zaman seperti itu. Nah di zaman sekarang kan kita nggak ada sesuatu yang wajib, bener nggak? Artinya orang tuh, gue bisa beli sekarang, gue bisa beli besok, gue bisa beli bulan depan. Terserah. Bener nggak? Nah makanya satu hal ini ketika sebelum gue bahas teknisnya, yang lo perlu ngerti adalah produk kalian kalau mau laku, pastikan produk ini memang sesuai kebutuhan orang yang memang lagi ditawarin. Contoh, gue punya jual obat sakit kepala. Terus orang yang gue temuin itu lagi sakit perut. Gue mau ngebacot sebagai jago apapun, itu orang yang sakit perut kagak bakalan beli sakit kepala. Karena dia bilang, gue sakit perut nih. Gue udah bolak-balik WC 10 kali. Sekarang yang gue cari adalah WC terdekat lagi. Gue mau buang hajat lagi, misalnya. Tapi ketika kalian punya obat, lu lagi bolak-balik WC, gue punya nih satu obat, lu makan jebret, hilang langsung, lu berhenti, gak boker lagi sebulan. Salah ya, gak boleh juga ya. Tapi itu mungkin dia bakal beli. Kebayang gak poinnya? Karena itu sesuai kebutuhan. Makanya sebenarnya kalau sebelum kalian mau konversi bagus, pastikan dulu adalah ini supply demand-nya cocok. Memang barang ini menjawab kebutuhan. Kalau barangnya tidak menjawab kebutuhan, kalian boleh coba di produk lain yang memang menjawab kebutuhan. Karena kalau produknya memang nggak dibutuhin, susah gitu kan. Kita mau ngomong apa, orang nggak mau. Bener nggak? Ya nggak, contoh gini, gue bikin poster nih. Posternya apa? Foto gue misalnya. Emang lo pajang di rumah lu? Nggak kan? Ya gue mau capek-capek ngomong juga lu kagak bakalan mau beli. Orang lu kagak mau pajang, bener nggak? Ya, mungkin dari gue hal yang bisa lu butuhkan, mungkin buku. Gue ada buku nih.
tentang afiliator, gue ada buku nih tentang TikTok Shop Seller gitu ya. Lo mungkin butuh, itu gue tawarin, gak usah capek. Lo mau belajar nggak? Mau nih, beli. Ya kan? Caranya seperti itu. Oke? Nah, kalau ini lo udah ngerti, kita masuk ke bagian teknisnya. Nah, kenapa gue bilang pelet digital? Karena gini, yang kadang dialamin banyak seller adalah gini. Gue sering banget ketemu seller pemula ya kalau baru masuk online. Dan biasanya mama sih, kalau mama. Tapi kan gini, gue kan jualan, gue mana ngerti kayak gituan. Karena kliennya banyak kayak gini. Gue kerja sama-sama kalian lah yang urusin, yang pusingin kalian lah. Jangan dari gue. Kalau gue udah harus jualan, gue harus cari barang, gue harus begini. Gue yang pusing lagi, gimana gue bisa hidup? Wah, pusing kan, dia kacau. Ya, next. Nah, makanya kalian perlu ngerti basicnya nih ya. Basicnya adalah kalau misalnya kalian mau barang kalian tingkat conversion tinggi, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, itu hal yang perlu lu rombak banget. Bahkan gini, gue sering banget kerja sama, ada beberapa brand yang mau kerja sama mamanya, ada beberapa yang kita ambil, ada beberapa yang kita tolak. Gitu. Kenapa? Karena kalau yang kita ambil itu adalah yang kita memang bisa kerja sama gitu ya. Kerja sama tuh gimana? Bisa sesuai dengan yang kita mau. Dan memang kalau buat jualan bukan berarti gua paling jago, artinya semua yang dikerjainnya bagus, enggak juga. Tapi kita kayak udah punya patokan, oh yang ramai seperti ini nih. Gitu. Ketika orang tersebut nggak mau melakukan, kita cobain caranya. Mereka biasanya memang nggak rame. Gitu ya. Nah, jadi apa aja? Pertama, yang lu perlu ngerti adalah, satu, ini wajib banget, foto produk, video produk, deskripsi produk, judul produk, itu harus bagus. Dan bagus ini ada guideline-nya. Guideline-nya kayak gimana? Satu, contoh nih, foto produk nih, lu bisa lihat. Yang satu, ini foto produk polos, produknya misalnya aksesoris. Yang kedua, foto produk yang sama, tapi ada poin-poin penjualan. Mana yang lebih menarik? Pasti yang kedua dong. Karena kayak, apa nih gitu kan. Ada poin-poin yang disusun. Tapi poin ini juga nggak boleh terlalu rumek. Lu tau rumek nggak? Rumek tuh gini, jadi fotonya kecil, nanti isinya tuh poinnya banyak banget gitu kan. Udah kayak baca koran. Nah, itu juga gagal. Jadi memang ada poin-poin yang harus dilakuin. Mau nggak nih bikinnya kayak gini? Karena memang yang menjual tuh seperti ini, gitu kan? Karena gini, suka ada beberapa seller yang kita punya guideline. Guideline-nya apa? Less is more. Wis, keren banget ya. Less is more. Gue pernah ketemu beberapa. Jadi foto produknya, ya udah. Contoh ini produk, ini aja, gelas ini. Masalahnya Pak, konsep lo kagak bisa diterima sama siapa? Sama audiensnya. Audiens begitu lihat, oh gelas doang. Terus lo mau bilang, ini tuh lo harus cari tahu nilai di balik gelas tersebut. Ya, ilah. Orang begitu lihat scroll, udah langsung nggak dilihat sama sekali. Lo bahkan nilainya aja kagak masuk gitu kan, bener nggak? Nah, itu adalah salah satu contoh-contohnya. Terus, jadi pertama lo perhatiin gambar, foto, deskripsi itu harus bagus karena orang cuman bisa ngelihat ke situ. Kalau misalnya kalau itunya kagak bagus, kagak kelihatan. Yang kedua, dekorasi tokonya. Kalau bisa dekorasi juga perlu rapih. Biar apa? Biar orang gampang mau beli lagi. Ini tips bonus sih sebenarnya. Karena gini, contoh, lu tahu kan tiap e-commerce tuh ada free ongkir. Kalau barang lu agak murah, contoh di bawah 50.000, oke, gue mau beli A. Terus ngeliat, bentar, kurang nih buat dapet free ongkir. Beli apa lagi ya? Terus lihat visi toko, etalasenya berantakan. Ya, gue males. Adalah cari lagi yang lain. Betul nggak? Tapi kalau misalnya ini begitu dapat A, terus lihat etalasenya rapi, bisa melakukan yang lain, bisa ketemu yang lain, lebih senang. Malah bisa jadi tadinya cuma mau beli satu barang jadi banyak. Ya. Nah, terus peletnya apa? Nah, peletnya sebenarnya satu yang pertama adalah di pricing strategi. Kalian tahu dong, di e-commerce itu ada yang namanya harga coret. Betul nggak? Itu teknik jualan dari zaman purbakala yang sampai detik ini itu termasuk paling efektif. Kenapa? Orang seneng sama harga dicoret. Kapan lagi? 500 jadi 300.000 gitu. Bahkan gini, kalau kalian tahu ada satu brand di Indonesia, terutama di daerah tuh masih ramai, namanya Ramayana. Ramayana itu selalu ngejual produk harga coret dan tiap hari juga harga diskon. Cuman nggak tahu kenapa tetap aja ibu-ibu seneng belanja ke sana beli. Terus masih kepengaruh sama mumpung diskon 50%. Kapan lagi? Padahal tiap hari juga dia diskon 50%. Betul nggak? Itu adalah strategi yang memang efektif banget buat jualan. Jadi lu pastiin pakai harga coret tersebut. Tapi lu harus ingat, harga coret itu bukan ujungnya. Strategi harga di e-commerce tuh gini, pasang harga pertama, kasih harga coret, kalian masih harus punya spare buat flash sale. Kalau misalnya, contoh gue punya barang 100.000, ya, ini 100.000 modal, ya, gue naiknya jadi 120.000. Adminnya aja udah 10%, artinya 12.000. Jadi dari 120.000 kurang 12.000, sisa 8.000. Mau pakai harga coret, udah 10.000 lagi, sisa untung 2.000, dikasih flash sale, mati gue gulung tikar. Bener nggak? Jadi idealnya adalah 100.000, lu jangan jual jadi 120.000, jadiin dulu 200.000.
Nanti potong tuh harga coret jadi 150. 250 sih oke ya. 150 nanti potong lagi ada budget buat flash sale, ada budget buat ini itu. Ketika dipotong masuk gitu. Nah, ini pasti ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya barang gua barang umum gimana? Barang umum agak susah. Memang kalau mau jualan rame fair ngomong jangan barang umum. Bikinlah produk sendiri yang bagus atau lu branding ulang ya. Nah, terus apalagi di e-commerce ada juga satu pelet lagi namanya paket diskon dan combo hemat. Itu apa sih? Sebenarnya gini, ini satu fitur yang simple juga. Paket diskon sama combo hemat itu gini. Sebenarnya ini tuh cara ngejual bundling. Bundlingnya gimana? Misalnya, lu beli satu 100, beli dua 150, beli tiga 200. Buat orang kan lebih menarik kan? Oh, daripada beli satu, beli tiga 300, ini cuma 200. Kapan lagi? Nah, efek inilah yang dipakai. Gitu ya. Itu bisa dimainin lewat combo hemat, bisa juga lewat paket diskon. Gitu ya. Jadi konsep bundling ini adanya di sini nih. Tinggal variasinya gimana? Ini variasinya banyak banget. Beli satu jadi segini, beli dua jadi segini, atau kalian kalau beli 200.000 dapat harga produk diskon senilai 150.000. Nah, yang kayak gini, ini powerful banget, efektif banget, dan kalian bisa pakai buat ningkatin yang namanya bucket size atau jumlah ordernya lebih banyak. Gitu ya. Nah, inilah yang lu harus pakai. Jadi di promo-promo inilah sebenarnya konversinya bisa meningkat. Lu bisa cobain deh, lu cobain, praktekin, lihat deh dari tingkat konversi kalian biasanya bisa naik sampai 2 kali lipat ketika kalian mainin seperti ini. Tinggal pinter-pinteran aja. Ini jadi untung atau jadi rugi. Jangan sampai jadi rugi kan. Nah, ada nggak cara yang lebih gampang biar kalian nggak usah repot tapi kalian bisa tinggal duduk manis? Ya ada juga. Di MEA tuh kita punya satu program yang namanya jasa kelola toko online. Jadi diurusin tuh semuanya. Campaign-nya kayak gimana, paketnya kayak gimana, ini itunya kayak gimana, itu bisa diurusin. Jadi kalian tinggal duduk manis, terus ya udah ngirimin order aja, enak kan kayak gitu. Tapi servisnya bayar nggak? Ya bayar lah, namanya juga bayar kan gue. Ya namanya juga servis kan, gue perlu gaji orang, perlu nyiapin orangnya kayak gimana, ngurusin semua kebutuhan kalian, bener nggak? Terus kalau yang gratis ada nggak? Yang gratis ya ada, lu subscribe aja. Nah lu subscribe, nonton, praktekin sendiri.